Halo guys, selamat datang. Jadi untuk melanjutkan pada sesi sebelumnya di mana kita membahas tentang clean arsitektur, yang dimana saya juga ini ya menjelaskan bahwasanya kita akan lanjut ke sesi penerapan pada Angular. Namun mohon maaf sebelumnya kita harus membahas sedikit beberapa topik tambahan, yaitu clean arsitektur with clean code. Kenapa sih harus dikaitkan dengan clean code gitu? Karena menurut opini pribadi saya di mana penerapan clean arsitektur ini kalau nggak ditunjang dengan teori clean code itu kayak kurang maksimal gitu, kayak seperti ada yang kurang. Oke, mungkin langsung aja kita bahas tentang clean arsitektur with clean code ya. Jadi kalau kita bahas pertama tentang clean code-nya dulu ya. Jadi clean code itu mengacu pada gaya penulisan kode yang dimana itu mudah dibaca, mudah dipahami, dan juga mudah dipelihara. Prinsip ini mencakup hal-hal seperti memberikan nama variabel yang baik, fungsi yang singkat, menghindari duplikasi code, dan lain-lain. Jadi mungkin awalannya dulu kenapa harus ada clean code gitu. Jadi memang kan sekarang itu juga ada yang namanya code analysis gitu, dimana banyak apa ya, pujangga-pujangga atau banyak para prinsipal-prinsipal di sana mengimplementasikan atau berfokus kepada performance, yang dimana performance ini juga berimpact kepada code analysis, yang dimana memang apa yang kita tulis itu sangat berpengaruh terhadap performance. Makanya adalah teori clean code ini. Oke, kita lanjut. Jadi konsep clean code ini dapat diterapkan dalam konteks clean arsitektur dan sebaliknya gitu. Jadi kalau clean code tanpa ada clean aksi juga kayak kurang gitu ya. Itu menurut opini saya. Mohon maaf, ada iklan, ada pesawat. Oke. Selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip clean code. Itu sangat membantu dalam implementasi lapisan clean arsitektur. Jadi lebih mudah, mudah dipahami, dan juga mudah dipelihara. Nah, langsung kita bahas ya tentang clean code ini apa sih. Nah, biasanya yang tadi sudah dijelaskan mengenai prinsip clean code itu di mana adalah bagaimana cara kita menuliskan code itu yang mudah dibaca, mudah dipahami, dan juga mudah dipelihara gitu. Nah, biasanya prinsip-prinsipnya itu ada seperti ini. Yang pertama, ada penamaan variabel atau function. Nah, biasanya kan kalau kita menulis function itu malas deh, panjang-panjang dilihatnya gitu ya. Atau misalkan kita menulis sebuah variabel kayaknya enaknya disingkat gitu. Atau misalkan kayaknya kita suka-suka aja dengan formatnya kita. Misalkan mau camel case atau mau snake case, atau misalkan ya misalkan hanya sekedar tulis asal aja gitu, padahal tidak related gitu. Nah, mesti kita pahami bahwasannya itu sangat-sangat merusak yang namanya prinsip readability gitu. Karena akan sangat sulit dibaca karena kita harus membaca beberapa elemen dulu baru kita mengetahui bahwa fungsi itu apa gitu. Jadi dalam konsep clean code, penamaan variabel atau function ini menjadi sangat penting gitu. Nah, contohnya seperti apa? Kita harus bisa menuliskan nama-nama variabel atau function itu yang lebih deskriptif. Ya, jadi tanpa penyingkatan. Misalkan ada function yang lebih dari 20 huruf ya nggak apa-apa, misalkan kayak get grand total with calculation A misalnya, itu nggak masalah ya gitu. Nah, jadi penyingkatan kata itu membuat variabel bingung dibaca, itu variabel atau function. Nah, selanjutnya itu ada line code per function gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu tentang SonarQube, nah biasanya SonarQube itu punya rulesnya kan. Nah, rulesnya itu secara umum lah, secara umum yang mungkin diusung oleh para prinsipal di luar sana. Nah, biasanya mereka itu membatasi bahwasannya per line function itu maksimal 20 line. Kenapa sih kok 20 line? Emang kenapa gitu? Karena gini, eh kan agak, ketika kita membaca sebuah function yang sangat bulky atau misalnya anggaplah 100 line, nah sedangkan layar laptop kita yang kecil nih gitu kan, nggak sampai 100 line, kita harus scroll. Nah, ketika kita ngeliat sampai scroll di variabel yang bawah, kita lupa variabel yang atas ini apa. Nah, terkadang hal-hal tersebut hal yang sepele, namun
penting untuk diperhatikan juga bahwasannya function itu atau satu function itu pasti menyimpan satu memori, begitu juga dengan satu variabel menyimpan satu memori yang disimpan dalam sebuah komputer gitu. Yang dimana memang ketika kita membuat function yang sangat bulky gitu, itu akan membakar memori yang sangat besar. Beda kisah ketika kita membuat tree function gitu yang memang kecil-kecil, padahal sebenarnya kalau kita gabungkan bisa, tapi lebih baik dipisah gitu. Kenapa? Karena tadi saya bilang satu function akan berdiri di satu memori gitu. Contohnya seperti misalnya gini, kita membuka satu aplikasi yang berat dengan 3 aplikasi yang kecil-kecil, pasti akan lebih cepat yang aplikasi kecil-kecil kan untuk dibuka. Atau misalnya kayak contohnya seperti itu gitu. Nah itu bisa juga sebagai sama di sini gitu. Kenapa seperti itu? Jadi ada baiknya ketika melihat kayak udah 20 line nih, kita refaction apa namanya, kita refunction aja, kita pisah, kita bikin function baru dengan yang lebih deskriptif, mengacu pada prinsip yang pertama tadi, bahwasannya kita harus deskriptif gitu. Nah ini contoh ada beberapa, misalkan ada get grand total, nah ini kan pendek gitu ya, lalu ada mapping answer for pilot gitu. Nah di sini memang kita bisa lihat function mapping answer for pilot ini itu memang hanya untuk mengisi key business type, how can we have full gitu ya. Kita bisa sebenarnya langsung menggunakan sama gitu di situ. Kita bisa menggunakan hal yang berulang kan sebenarnya gitu. Karena saya di situ pakai function get answer gitu. Bayangkan kalau kita langsung taruh function itu berulang di situ, kita nggak refunction. Itu kan akan sangat bahkan banyak line of code ya. Padahal bisa disederhanakan. Seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada class dan interface on variable. Gitu. Nah, apa sih class on variable itu? Jadi gini ya, kalau kita ngomongin class dan interface, perbedaan antara class dan interface itu kan sudah sangat terlihat ya. Kita berbicara tentang interface. Nah, interface ini adalah biasanya sebuah identity aja gitu, sebuah apa ya, untuk mendefine sebuah variabel gitu. Misalkan variabel itu mestinya punya identitas kan. Kayak misalnya variabel user. Nah, sebenarnya variabel user ini kan kita bisa bilang sebagai siapa sih variabel user ini? Apakah cukup dengan nama variabel user ini dia dikenal? Oh, belum tentu. Oh, ternyata variabel user ini memiliki interface yang mudah dilihat. Apa sih interface-nya gitu? Oh, dia memiliki nama, dia memiliki umur, dia memiliki tanggal lahir dan lain segala macam. Nah, kalau misalkan kita menggunakan hanya variabel user, kan orang akan sulit untuk tahu bahwasannya si user ini memiliki tanggal lahir. Jadi kita tidak tahu. Jadi kita mau nggak mau harus melihat secara detail, secara kompleks, kita ulangi lagi. Selanjutnya kelas. Nah, kalau kelas ini memang kan yang memang berisi daripada kumpulan interface atau objek, yang dimana dia mengorganisir objek-objek tersebut yang biasa digunakan untuk entities gitu. Nah, dengan penggunaan kelas dan interface on variable ini memiliki beberapa impact, yang dimana pastinya pemahaman kode yang lebih baik, deteksi kesalahan ketika kompilasi gitu. Misalkan kita merubah nih, misalkan orang-orang taunya si user ini punya tanggal lahir, satu ketika ada orang yang menghapus gitu tentang tanggal lahir itu, pasti kan user lain akan komplain gitu. Oh, gue taunya dia punya tanggal lahir, kenapa lo hapus gitu. Oh, ternyata ada alasan dibalik itu, misalnya kenapa dihapus. Jadi user lain harus mengikuti. Atau malah sebaliknya, user yang menghapus harus mengembalikan karena ketidaktahuan itu gitu. Nah, dengan adanya class dan interface juga, itu sangat mempermudah refaktorisasi gitu. Misalkan kita ingin merefaktorisasi sebuah function ya yang sangat bulky gitu. Ya, karena memang setiap variabel sudah memiliki kelas atau interface yang masing-masing, kita langsung tahu gitu, oh, ini variabel untuk apa, ini untuk bisa kita perbaiki seperti apa gitu. Nah, selanjutnya ada integrasi dengan alat bantuan. Apa sih maksudnya dengan integrasi dengan alat bantuan gitu ya? Yaitu bisa kan kita berbicara soal VS Code gitu ya. Apa sebuah tools code editor gitu, yang dimana alat bantuan atau extension itu sangat banyak yang menyokong kan.
itu gampang juga kita bisa menggunakannya gitu, kayak misalkan contoh Sline, atau misalkan ya si compilernya si VS Code-nya itu sendiri pun kan menyokong ya, kayak tadi yang berkaitan dengan deteksi kesalahan pada tahap kompilasi gitu kan. Dan yang terakhir itu ada kode yang bersih dan terorganisir. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang berkaitan dengan security-nya nih, tentang clean code-nya nih gitu. Jadi kode yang lebih jelas dan terkelola itu bakalan mengurangi kemungkinan bug dan kesalahan yang akan yang dapat dimanfaatkan oleh hacker ya, atau bug hunter gitu. Selanjutnya juga ada validasi tipe waktu kompilasi gitu ya. Kan TypeScript ya, kalau kita ngomongin JavaScript, Angular khususnya itu kan tentang TypeScript. Itu kan memberikan dukungan tipe statis ya untuk antarmuka, untuk bisa dia mendeteksi kesalahan tipe pada tahap kompilasi gitu. Kayak contoh, kita mendeklar sebuah parameter itu misalnya user atau user interface gitu. Nah, ternyata pada saat orang menggunakan function itu ngirim parameternya itu bukan user interface gitu, tapi malah misalkan buyer interface. Nah, itu kan akan error ya, nggak akan bisa dipakai function itu kalau nggak ngikutin rules yang sudah ada. Nah, dengan adanya masing-masing tipe parameter itu juga sangat bermanfaat gitu untuk mengurangi bug hunter mencari kerjaan gitu. Selanjutnya itu ada pemeliharaan dan pembaruan. Nah, ini balik lagi tentang refaktorisasi tadi. Nah, ini contohnya sebagai contoh ya. Jadi kita mendeklarasikan interface dalam sebuah variabel atau function. Tadi misalkan get answer question gitu ya. Nah, dari situ butuh parameter question. Kita tuh memberikan interface-nya, question interface. Jadi parameternya udah kita define, apa sih yang bisa di-insert di sana. Lalu sebuah variabel juga misalnya kita membuat question. Nah, question itu variabelnya adalah question interface. Lanjut. Oke. Mungkin teman-teman untuk mengenai clean arsitektur atau lebih spesifik tentang clean code, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau dirasa kurang nyaman. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dapat menghubungi saya atau komentar di video ini. Terima kasih.